Day 1, di mana kami melakukan pengukuran tinggi badan dari siswa-siswi kelas 12 MIA 4. Kami mencatat kondisi tubuh dari warga kelas 12 MIA 4, pengukuran tinggi badan dari kelas 12 MIA 4 berjalan lancar karena warga kelas 12 MIA 4 ikut berpartisipasi dalam pengukuran tinggi badan ini. Day 2, kami melakukan penyusunan data yang telah kami dapat. Yang pertama kami menyusun data berdasarkan data tunggal, dan disusun dari yang terkecil ke yang terbesar. Lalu yang berikut, kami mencari jangkauan data, lewat rumus yang tersedianya itu, datum terbesar dikurang datum terkecil. Selanjutnya adalah kami mencari banyak kelas menggunakan rumus 1+3,3 log n. Setelah itu mencari panjang kelas menggunakan rumus jangkauan dibagi banyak kelas. Selanjutnya guys, kita masuk pada pembuatan diagram batang, yang dimana kami semua sudah menyiapkan bahan-bahannya. Ada gunting, cutter, scrapboard, double tipe, kertas origami, dan kertas manila. Pembuatan diagram batang berjalan lancar. Bekerja sama yang dilakukan tim kelompok 2 sangat luar biasa, sehingga menghasilkan hasil yang mantap. Halo Sobat Saverian, perkenalkan kami dari kelompok 1. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami berkaitan dengan statistika tinggi badan siswa dan juga histogram. Pertama, perkenalkan nama saya Agustina Bahagia. Saya Maria Feridiana Buleng. Saya Arul Yusuf Rahmat. Saya Mariana Dewi Hawitaru. Saya Ermelinda Lastri Naskadia. Dan saya Bradia Febriani Giru. Baik teman-teman, sekian perkenalan dari kami. Selanjutnya kita akan memasuki materi penjelasan. Langsung saja, selamat menikmati. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan data tinggi badan dari siswi kelas 12 MIA 4. Jadi, untuk data terendah dari siswi kelas 12 MIA 4 yaitu 145, dan untuk data tertinggi yaitu 178, dan untuk jumlah dari semua data 12 MIA 4 yaitu ada 32 data. Setelah kita mendapat tinggi badan siswa kelas 12 MIA 4, lalu disusun dari yang terendah menjadi yang terbesar. Di sini kita masuk kepada jangkauan data, di mana rumus jangkauan data itu datum tertinggi dikurangi datum terendah. Di sini kita sudah dapat datum tertingginya itu 178 dikurangi datum terendah 145. Hasilnya sama dengan 33. Jangkauan data, di sini kita akan membahas banyaknya kelas interval. Jadi rumus untuk mencari banyaknya kelas interval itu 1 ditambah 3,3 dikali log n. Untuk mencari log n, kita lihat dulu dari data siswa-siswi kelas 12 MIA 4. Jadi data dari kelas 12 siswi MIA 4 ini sebanyak 32. Jadi di sini itu menjadi log 32. Selanjutnya 1 ditambah
3,3 dikali log 32. Jadi log 32 di sini tuh 1,505. Selanjutnya 1 ditambah 3,3 dikali dengan 1,505. Jadi pertama-tama kita mengalihkan dulu 3,3 dikali dengan 1,505 itu hasilnya 4,966. Selanjutnya itu 4,966 ini ditambah dengan 1 itu sama dengan 5,966. 5,966 ini kita bulatkan menjadi 6. Baik, karena kita sudah mengetahui jangkauan data, banyak kelas interval, dan panjang kelas interval, selanjutnya kita akan membuat tabel distribusi frekuensi, di mana tabel distribusi frekuensi diperoleh dari batas kelas. Jadi batas kelas ini nilai datum terendah yang memiliki rentangan sebanyak 6 yang diperoleh dari panjang kelas interval. Jadi panjang kelas batas kelas ini dari 145, 146, 47, 48, 49, dan 50, di mana nilai datum yang memiliki rentangan dari 145 sampai dengan 150 yaitu terdapat 4 datum. Jadi dapat disimpulkan bahwa frekuensinya itu sama dengan 4. Lalu pada kelas kedua yang memiliki rentangan dari 151 dan dihitung sebanyak 6 kelas. Sebanyak 6. 151, 52, 53, 54, 55, dan 56. Dan datum yang memiliki rentangan dari 151 sampai dengan 156 yaitu kelas. Jadi frekuensinya sama dengan 11. Lalu kelas ketiga yaitu memiliki rentangan dari 157 sampai dengan 162. Jadi datum yang memiliki rentangan dari 157 sampai dengan 162 yaitu 5 datum. Lalu kelas keempat yang memiliki rentangan dari 163 sampai dengan 168. Jadi datum yang memiliki rentangan dari 163 sampai dengan 168 yaitu 7 datum atau frekuensinya sama dengan 7. Lalu yang berikut dari 169 sampai dengan 174. Jadi nilai datum yang memiliki rentangan datum yang terdapat dari 169 sampai dengan 174 yaitu sebanyak 3 datum. Lalu datum yang memiliki rentangan dari 175 sampai dengan 180 terdapat 2 datum. Jadi jumlah dari frekuensi dari semua penjumlahan ini yaitu 32. Nah, teman-teman, setelah tadi kita mencari tahu bagaimana caranya menyajikan data tinggi badan siswa-siswi MIA 4 sampai dengan pembuatan tabel distribusi frekuensinya. Selanjutnya kita akan membuat histogram. Nah, untuk membuat histogram kita membutuhkan tabel untuk mencari tepi bawah dan tepi atas kelasnya. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan dulu apa itu histogram. Histogram adalah penyajian data distribusi frekuensi menggunakan diagram batang tegak. Nah, setelah itu kita akan mencari histogramnya. Di sini saya telah membuat sebuah tabel. Tabelnya yaitu data pengukuran, tepi bawah, tepi atas, dan juga frekuensi. Nah, kan tadi sudah dibuatkan tabel distribusi frekuensinya sehingga menghasilkan batas-batas kelas ini.
Nah, untuk mencari tepi bawah dan tepi atas, kita menggunakan rumus. Di sini, tepi bawah kelas menggunakan rumus batas bawah dikurang dengan 0,5. Dan untuk mencari tepi atas kelas, kita menggunakan rumus batas atas ditambah 0,5. Di sini, kita lihat data pengukurannya. Nah, data pengukurannya, batas bawahnya adalah 145. Nah, untuk mencari tahu tepi bawahnya, kita gunakan rumus 145 dikurang dengan 0,5. Hasilnya adalah 144,5. Jadi tepi bawahnya adalah 144,5. Selanjutnya di kelas yang pertama ini untuk mencari tepi atasnya adalah 150. 150 adalah batas atas kelas ditambah dengan 0,5. Jadinya adalah 150,5. Kemudian untuk kelas yang kedua, di sini batas kelasnya adalah 151. 151 ini dikurang dengan 0,5 untuk mencari tepi bawah kelasnya, yaitu 150,5. Juga untuk batas kelas kedua ini, yaitu 156 sebagai batas atas kelas ditambah dengan 0,5 menghasilkan 156,5. Begitupun 157 dikurang dengan 0,5 untuk menghasilkan tepi bawah kelas 156,5, dan batas atas kelas 162 ditambah dengan 0,5 menghasilkan 162,5. Jadi teman-teman, begitupun selanjutnya. Jadi teman-teman, selanjutnya kita akan membuat histogram. Ini adalah histogram yang telah kami buat. Maka saya selanjutnya akan menjelaskan bagaimana cara penyajian histogram ini. Untuk membuat histogram, kita menggunakan dua sumbu, yaitu sumbu datar dan juga sumbu tegak. Sumbu datar digunakan untuk tepi bawah kelas dan juga tepi atas kelas, sedangkan sumbu tegak digunakan untuk frekuensi kelas. Nah, untuk menyajikan interval, kita menggunakan persegi panjang. Di sini persegi panjang, untuk alas persegi panjangnya kita tulis untuk tepi bawah kelas dan juga tepi atas kelasnya. Sedangkan untuk panjang persegi panjangnya kita tulis untuk frekuensi. Di sini persegi panjang yang pertama dengan frekuensi 4, tepi bawahnya 144,5 dan tepi atasnya 150,5. Untuk persegi panjang yang kedua dengan frekuensi 11, tepi bawahnya adalah 150,5 dan tepi atasnya 156,5. Untuk persegi panjang yang ketiga, tepi bawah dengan frekuensi 5, tepi bawahnya adalah 156,5 dan tepi atasnya adalah 162,5. Untuk persegi panjang yang keempat terdapat frekuensi ketujuh, yaitu dengan tepi bawahnya 162,5 dan juga tepi atasnya 168,5. Untuk persegi panjang yang kelima dengan frekuensi 3, tepi bawahnya adalah 168,5 dan juga tepi atasnya 174,5. Untuk persegi panjang yang terakhir, yaitu batang persegi panjang ke-6 dengan frekuensi 2 dengan tepi bawahnya 174,5 dan tepi atasnya 179,5. Baik teman-teman, ini adalah hasil penyajian histogram kami. Sekian dan terima kasih.